Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Afnika dengan NIM 210035152. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan dosen pengampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Lutfiani SPD MPD. Pada pertemuan ke-12 kita kali ini, kita akan membahas mengenai konsep supervisi pendidikan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Nah, di sini kita akan menjelaskan pengertian dari supervisi pendidikan. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Dikatakan super karena kemampuan skillnya itu melebihi kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain. Dalam kata kedua, vision atau pandangan jauh ke depan. Artinya, dia sudah punya visi saat yang lain belum memikirkan, dia sudah mempunyai perspektif tentang itu. Artinya, selangkah lebih maju merevisi, menelaah, menganalisis, dan melakukan sesuatu, orang baru berencana, tetapi dia sudah melakukan. Nah, orang yang disebut sebagai pelaku supervisi dan melaksanakan kegiatan supervisi, orangnya disebut sebagai supervisor. Nah, kegiatannya disebut dengan supervisi, sementara kegiatan itu kemudian berkembang pada saat ini yang biasa disebut dengan supervisi pendidikan yang kategorinya adalah ilmiah karena paling tidak memiliki 3 persyaratan utama. Yang pertama yaitu sistematik, yang kedua objektif, dan yang ketiga ada alat yang digunakan, instrumen khusus sebagai alat pencatat atau pendeteksi. Nah, kemudian supervisi adalah suatu proses usaha yang tujuannya untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus untuk melakukan pertumbuhan para guru. Semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual maupun secara kolektif atau kelompok, agar lebih mengerti, paham, dan lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Ada salah satu pendapat dari Bertrand and Racker Bragne yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Kemudian kita masuk mengenai tujuan supervisi pendidikan. Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama, untuk memberikan pelayanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, kemampuan mengajar guru di sekolah maupun di kelas. Domain salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait supervisi pendidikan adalah yang pertama, mengembangkan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Staf yang dimaksud di sini yaitu guru sebagai ujung tombak pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian kita masuk kepada fungsi supervisi pendidikan. Kita ambil salah satu foundation and dimension pendapat Babon yang turun-temurun sejak tahun 1961 yang masih digunakan sampai saat ini. Ini dijabarkan oleh Surigen dalam bukunya Supervision or Instruction Foundation and Dimension, 8 fungsi dari supervisi. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah, kemudian melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah. Selanjutnya, yang keempat, menstimulasi dua kreativitas yang ada di sekolah, kemudian memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan di dalam sekolah dan dalam proses kegiatan supervisi. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ke-7, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain.
Kemudian selanjutnya kita masuk kepada prinsip supervisi pendidikan. Menurut beberapa pendapat ahli, mengatakan ada 4 prinsip utama. Yang pertama yaitu scientific atau prinsip ilmiah, yaitu artinya sangat-sangat realistis dan empiris data-datanya yang berdasarkan data-data yang sebenarnya. Sangat ilmiah sebenarnya, artinya persoalan-persoalan yang dikaji yang akan dianalisis bersama membantu guru meningkatkan dan memperbaiki kualitas dan skillnya dalam proses pembelajaran di sekolah itu memang didesain, dibina berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai prinsip demokratis, artinya itu dilakukan kepada semua orang yang stafnya sama karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang sama atau serupa. Artinya, mereka diberikan hak untuk menerima atau justru kadang-kadang bisa menolak ketika diberi bantuan untuk diberikan layanan kegiatan supervisi, tapi haknya tetap menjadi sama. Kemudian yang ketiga, yaitu prinsip kerjasama. Artinya, semua bagian yang terlibat, khususnya supervisor dan mereka-mereka maupun guru yang disupervisi, termasuk sekolah sebagai lembaga yang menaunginya. Kemudian yang keempat, yaitu prinsip konstruktif, artinya dalam rangka membangun, dan prinsip kreatif dalam artian meng-create segala sesuatu menjadi lebih baik. Nah, kemudian prinsip lain yaitu prinsip positif, seperti prinsip progresif, yaitu prinsip maju selangkah demi selangkah dengan mantap, artinya ada perbaikan level to level. Kemudian ada juga yang menyebut prinsip inovatif, yaitu upaya pembaruan, adanya inovasi dan hal-hal baru dalam kegiatan proses supervisi, pembaruan dari prosesnya, pembaruan dari skillnya yang barangkali dialami atau diterima oleh si guru sebagai layanan kegiatan supervisi pendidikan. Ada juga prinsip aman. Dalam konteks menimbulkan perasaan aman bagi kedua belah pihak, baik bagi supervisor maupun guru yang dilayani, ada lagi prinsip reflektif. Berarti prinsip yang memberikan kesempatan kepada supervisor dan yang disupervisi. Artinya kedua belah pihak ini melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing. Ada lagi prinsip negatif, dan ini juga harus menjadi pertimbangan bagi seorang supervisor karena ini akan memberikan dampak terhadap kegiatan supervisi itu sendiri. Yang pertama misalnya, supervisi tidak boleh dilakukan secara otoriter karena ada dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak bahwa kegiatan asal muasalnya yang kita menyebutnya sebagai kegiatan inspeksi atau pengawasan yang tujuannya utamanya yaitu mencari-cari kesalahan, dan ini yang harus dihindari. Yang kedua, supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan karena tujuannya bukan untuk mencari kesalahan baru diperbaiki, tapi proses mencari data dan fakta untuk memberikan layanan apakah kepada mereka yang punya problem atau yang tidak mempunyai problem. Nah, yang ketiga yaitu supervisi juga tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Supervisi juga tidak boleh cepat mengharapkan hasil, supervisi juga tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, dan supervisi juga tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar guru sehingga dapat membelokkan maksud dari supervisi tersebut. Ada juga secara garis besar saat ini dilaksanakan di sekolah pendapat dari Sutopo, meskipun sudah sangat lama tapi masih sangat eksis dilaksanakan oleh berbagai macam kegiatan supervisi di sekolah oleh pelaku-pelaku yang disebut sebagai supervisor tadi. Jadi prinsip yang disebut dengan prinsip original, organizational, prinsip perbaikan, prinsip komunikasi, prinsip objektif, dan prinsip kontinuitas, serta masih banyak lagi prinsip lainnya. Kemudian kita masuk kepada peranan supervisi pendidikan. Seorang supervisor itu dapat berperan sebagai koordinator, pemimpin kelompok, evaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka yang akan berperan mengevaluasi kegiatan supervisi dari proses pencatatan, dari proses instrumen tadi sampai di mana tingkat keberhasilan kegiatan itu, dan apa yang masih dilakukan, bagaimana tindakannya, bagaimana kelanjutannya, solusinya, siapa yang mendampingi, teknik apa yang digunakan, dan supervisor juga bertindak sebagai konsultan.
Objek dari supervisi pendidikan itu sendiri, menurut Olivia dalam bukunya Supervisor for Today's School, ia mengemukakan bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan itu pada prinsipnya meliputi 3 domain. Yang pertama, memperbaiki pengajaran melalui perbaikan kualitas mengajar guru. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum, dan yang ketiga, pengembangan staf. Nah, objek supervisi pendidikan dilihat dari berbagai sumber ini dibagi menjadi 4 secara umum. Yang pertama, untuk pembinaan kurikulum. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan staf. Dan yang terakhir, yang keempat, pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru. Nah, mungkin sekian penjelasan materi yang sudah saya dapat dari Bapak Hanif. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.